Kukira istriku sedang membuat lelucon jahat di hari ulang tahun pernikahan kami dengan memberi kotak tanpa isi. Tapi kenapa dia justru tersenyum lega saat aku memaki-makinya? Ternyata, isi kotak itu bukan kosong, tapi sebuah rahasia yang ia simpan sendirian selama 6 bulan. Halo Sobat Hati, di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang mungkin akan mengubah cara kalian memandang pasangan selamanya. Kita akan mengupas tragedi di balik sebuah kado kotak kosong. Kenapa sang suami justru menangis histeris setelah melempar kotak itu ke dinding? Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, yuk absen dulu. Tulis di kolom komentar, kalian sedang menyimak dari kota atau daerah mana? Jangan lupa berikan dukungan kalian dengan klik like dan subscribe, agar keluarga besar channel ini semakin solid dan saya bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang lebih menyentuh hati. Sudah jam 5 sore, dan sebentar lagi hidupku akan sempurna. Gumamku sambil mematikan laptop dengan gerakan dramatis yang sengaja kubuat sedikit berlebihan. Di pantulan layar monitor yang kini gelap, aku melihat wajahku sendiri tersenyum lebar. Senyum seorang pria yang yakin bahwa dunia sedang berpihak padanya. Hari ini bukan hari biasa. Ini adalah ulang tahun pernikahan kami yang kelima, sebuah tonggak sejarah yang menurut standar sosial harus dirayakan dengan sesuatu yang monumental. Dan aku tahu persis apa yang menungguku di rumah. Bukan sekadar makan malam romantis atau ucapan manis yang membosankan, melainkan sebuah kotak bludru yang sudah aku idam-idamkan selama 6 bulan terakhir. Rendra, rekan kerja di meja sebelah, menatapku dengan alis terangkat, mungkin heran melihat tingkahku yang seperti anak kecil mau tamasya. Pulang cepat. Pak Bos? Takut istri ngamuk? Tanyanya dengan nada bercanda yang menyebalkan. Aku tertawa renyah, tawa yang penuh dengan rasa percaya diri. Bukan takut, Ren. Tapi ada jatah yang harus diambil. Kamu tahu kan, aku sudah memberi kode keras ke Sarah sejak awal tahun. Kalau malam ini pergelangan tanganku masih kosong, berarti ada yang salah dengan manajemen rumah tanggaku. Aku melirik jam tangan lamaku yang kulitnya sudah mulai mengelupas, membayangkan betapa indahnya jika benda rongsokan ini diganti dengan logam berkilau buatan Swiss yang harganya setara dengan mobil kecil. Sepanjang perjalanan pulang, kemacetan Jakarta yang biasanya membuat darahku mendidih, kali ini terasa seperti angin lalu. Pikiranku melayang jauh ke masa-masa 6 bulan terakhir. Aku ingat betul bagaimana aku sengaja meninggalkan majalah gaya hidup pria terbuka di halaman iklan jam tangan itu di meja ruang tamu. Aku ingat bagaimana aku mengirimkan tautan toko online ke WhatsApp Sarah dengan pura-pura salah kirim, lalu menambahkan pesan, maaf salah kirim, tapi bagus ya jamnya, sayang harganya mahal banget. Itu adalah strategi psikologis yang brilian. Sarah adalah tipe istri penurut yang selalu merasa bersalah jika tidak bisa membahagiakan suaminya. Dia pasti sudah menabung uang belanja bulanan yang kuberikan dengan berlebih itu. Logikaku sederhana. Aku bekerja banting tulang, pergi pagi pulang malam, jadi wajar jika aku menuntut trofi atas kerja kerasku. Cinta itu harus ada wujudnya, dan wujud yang paling valid adalah materi. Sesampainya di halaman rumah, aku memarkir mobil dengan perasaan berdebar. Lampu ruang tengah sudah menyala, memancarkan cahaya kuning hangat yang menembus gorden tipis. Aku menarik napas panjang, menyiapkan ekspresi terkejut terbaikku. Aku tidak boleh terlihat terlalu tahu, meskipun aku sudah yakin 100%. Saat aku membuka pintu depan, aroma masakan favoritku, sup buntut, langsung menyergap indera penciuman. Namun, bukan aroma itu yang kucari. Mataku langsung menyapu seisi ruangan seperti radar, mencari satu benda kecil berbentuk kubus. Mas sudah pulang? Suara Sarah terdengar lirih dari arah dapur. Dia berjalan menghampiriku dengan langkah yang entah kenapa terlihat sedikit diseret. Wajahnya pucat, jauh lebih pucat dari biasanya, dan dia mengenakan kupluk raju tebal di dalam rumah. Aneh sekali. AC-nya terlalu dingin ya? Tanyaku basa-basi tanpa benar-benar peduli pada jawabannya. Pikiranku terlalu fokus pada tujuanku. Aku mencium pipinya sekilas, merasakan kulitnya yang dingin dan agak kasar, tapi aku segera menepis rasa ganjil itu. Mungkin dia hanya kelelahan memasak seharian demi menyambut sang raja. Selamat ulang tahun pernikahan yang kelima, Mas, ucapnya pelan,
nyaris berbisik. Ada getaran aneh dalam suaranya, seperti orang yang menahan napas panjang atau menahan tangis, tapi aku mengartikannya sebagai rasa haru. Tentu saja dia haru, dia pasti bangga bisa membelikan kado impian suaminya. Aku tersenyum lebar, menepuk bahunya pelan. Makasih, sayang. Kamu memang istri yang paling pengertian. Mataku kembali liar mencari. Di mana dia menyembunyikannya? Jangan bilang dia lupa menaruhnya di meja. Dan saat itulah aku melihatnya. Di atas meja makan yang sudah ditata rapi dengan lilin yang belum dinyalakan, tergeletak sebuah kotak kecil berwarna biru tua. Jantungku rasanya berhenti berdetak selama 1 detik. Ukurannya pas. Warnanya pas. Itu pasti kotak jam tangan. Tidak mungkin kotak perhiasan, karena ukurannya terlalu besar untuk cincin dan terlalu kecil untuk kalung. Itu pasti jam tangan seri penyelam yang aku inginkan. Rasa euforia meledak di dadaku. Segala kelelahan kerja, segala macet di jalan, semuanya terbayar lunas detik ini juga. Aku melangkah cepat menuju meja makan, mengabaikan Sarah yang masih berdiri mematung di dekat pintu dapur. Tanganku gemetar bukan karena takut, tapi karena antusiasme yang tak terbendung. Wah, apa ini? Kamu gak perlu repot-repot lo sebenarnya, kataku dengan nada sandiwara yang buruk, sambil jari-jariku menyentuh permukaan beludru kotak itu. Halus dan dingin. Ini adalah simbol statusku. Ini adalah bukti bahwa aku dihargai. Aku melirik Sarah sekilas, dia hanya menunduk, kedua tangannya saling meremas di depan perut. Mungkin dia gugup menunggu reaksiku. Tenang saja, Sarah, aku akan berteriak senang sebentar lagi. Boleh aku buka sekarang? Tanyaku tanpa menunggu jawaban. Aku mengangkat kotak itu. Terasa ringan. Sedikit lebih ringan dari dugaanku. Mungkinkah model titanium terbaru? Ah, masa bodoh dengan beratnya. Yang penting adalah logo mahkota yang ada di dalamnya. Dengan senyum lebar yang tak bisa kusembunyikan, aku meletakkan jempolku di celah pembuka kotak, siap untuk melihat kilauan logam yang akan mengubah status sosialku malam ini. Aku tidak tahu bahwa di detik aku membuka tutup kotak itu, aku sedang membuka gerbang menuju kehancuran egoku sendiri. Tunggu dulu, Mas. Makan dulu, ya? Nanti supnya dingin. Tangan Sarah menahan lenganku lembut, mencegahku membuka kotak biru itu sekarang juga. Aku mendecap pelan, sedikit kecewa karena momen puncaknya harus tertunda demi semangkuk sup. Tapi akhirnya aku menurut. Duduk berhadapan di meja makan kecil ini seharusnya terasa intim dan hangat. Namun entah mengapa udara di antara kami terasa sangat berat malam ini, seolah ada kabut tebal tak kasat mata yang memisahkan kami berdua. Cahaya lilin yang berkelip memantulkan bayangan di wajah Sarah, membuatnya terlihat semakin tirus dan rapuh. Tulang pipinya menonjol tajam, tidak seisi dulu saat kami menikah 5 tahun lalu. Kamu diet lagi ya, Sar? Tanyaku sambil menyendok nasi ke piringku dengan semangat. Jangan terlalu kurus. Nanti gak enak dilihat rekan kerjaku kalau kita kondangan. Aku mengatakannya tanpa menatap matanya, terlalu sibuk memisahkan daging dari tulang sup buntut yang wanginya menggoda. Sarah hanya tersenyum tipis, senyum hambar yang tidak sampai ke matanya. Dia tidak menyentuh makanannya sama sekali, hanya mengaduk-aduk kuah sup dengan sendok, menciptakan pusaran kecil yang menyedihkan. Satu hal lagi yang menggangguku adalah penutup kepala yang dipakainya. Semacam turban kain modis, tapi terlihat aneh dipakai di dalam rumah saat makan malam seperti ini. Itu model rambut baru? Kok nggak dilepas? Tanyaku sambil terus mengunyah dengan lahap. Sarah menyentuh kain itu dengan gerakan refleks, seolah takut benda itu terlepas dari kepalanya. Lagi nggak pede, Mas? Rambut rontok parah gara-gara salah sampo, jawabnya pelan. Suaranya serak dan berat, seperti orang yang habis menelan pasir. Aku hanya mengangguk meremehkan. Masalah rambut rontok adalah drama wanita yang tidak perlu kupikirkan. Yang ada di kepalaku hanyalah proyek tender senilai 5 miliar rupiah yang baru saja lolos tahap pertama hari ini. Aku butuh validasi atas kesuksesanku, bukan keluhan soal sampo. Tahu nggak, kalau proyek apartemen di Bekasi itu gol bulan depan, bonusku bisa buat beli mobil baru buat kamu. Cerocosku penuh semangat.
Kamu harusnya bersyukur. Sar, lihat istri Doni yang sampai harus jualan kue kering buat bantu bayar cicilan. Kamu cuma duduk manis di rumah, tahu-tahu dapat transferan. Aku merasa bangga sekali mengucapkan kalimat itu. Aku merasa menjadi pahlawan keluarga yang tak tertandingi. Tapi anehnya, Sarah tidak terlihat kagum sama sekali. Dia justru menunduk semakin dalam, bahunya sedikit bergetar. Apakah dia terharu? Atau dia merasa bersalah karena kontribusinya hanya sebatas mengurus rumah? Aku tidak peduli alasannya, yang penting dia tahu posisinya sebagai istri yang beruntung. Tiba-tiba, Sarah meletakkan sendoknya. Denting logam beradu dengan piring keramik terdengar nyaring membelah keheningan. Dia mengangkat wajahnya, menatapku lekat dengan tatapan kosong namun menusuk. Ada genangan air di pelupuk matanya yang tertahan sekuat tenaga. Mas, panggilnya lirih. Aku berhenti mengunyah, merasa terganggu karena monolog kesuksesanku terpotong. Kenapa? Tanyaku singkat. Sarah menarik napas panjang, seolah dia butuh seluruh oksigen di ruangan itu hanya untuk mengucapkan satu kalimat sederhana. Kalau misalnya aku nggak bisa nemenin kamu sampai tua, kamu bakal nikah lagi nggak? Pertanyaan macam apa itu? Aku hampir tersedak nasi yang sedang kutelan. Moodku langsung anjlok ke titik nol. Ini hari bahagia, hari ulang tahun pernikahan, dan dia malah membahas topik morbid seperti kematian? Kamu ngomong apa sih? Sar? Jangan mulai drama deh. Jawabku ketus sambil meletakkan sendok dengan kasar. Kita lagi ngerayain anniversary, kok malah ngomongin mati? Kamu kebanyakan nonton sinetronnya. Aku benar-benar kesal. Dia seolah sengaja merusak suasana hatiku yang sedang bagus. Pertanyaan manja seperti itu hanya trik basi wanita untuk minta dipuji atau diyakinkan cintanya. Dan aku sedang tidak punya energi untuk meladeni rasa insecure yang tidak berdasar itu. Sarah tidak membantah sedikit pun. Dia tidak marah saat aku membentaknya pelan. Dia hanya mengangguk lemah, lalu memaksakan senyum yang terlihat sangat menyakitkan untuk dilihat. Maaf ya, Mas. Aku cuma pengen tahu aja. Dia kembali menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik bayangan turban kain itu. Makan malam berlanjut dalam diam yang mencekam. Hanya suara kunyahanku yang terdengar rakus, sementara piring Sarah tetap utuh tak tersentuh. Setelah piringku bersih licin, aku segera meminum air putih dalam sekali teguk. Cukup sudah basa-basinya. Perutku sudah kenyang. Sekarang giliran egoku yang harus dipuaskan segera. Mataku kembali terkunci pada kotak biru di ujung meja yang seolah memanggil namaku. Aku tidak tahu bahwa di dalam kotak itu tersimpan jawaban atas pertanyaan yang baru saja kuabaikan dengan kejam, sebuah jawaban yang akan mengubah hidupku selamanya. Sekarang giliran acara utamanya, tegasku sambil mendorong piring kotor ke samping. Dengan gerakan teatrikal layaknya pesulap, aku menarik keluar kotak merah marun dari saku dalam jasku. Isinya bukan main-main. Kalung emas putih dengan liontin berlian soliter yang membuat limit kartu kreditku menjerit bulan lalu. Tapi tak apa, pikirku. Ini investasi. Semakin mahal kado yang kuberikan, semakin besar hakku untuk menuntut pelayanan sempurna dan kado balasan yang setimpal. Logika bisnis yang kubawa sampai ke meja makan rumah tangga. Ini buat kamu, Sar. Happy anniversary, ucapku sambil meletakkan kotak itu dengan bunyi tuk yang mantap di hadapannya. Coba buka. Itu seri terbaru, loh. Teman-teman kantor pasti iri kalau lihat kamu pakai itu pas arisan. Aku bersandar di kursi, melipat tangan di dada, menunggu ledakan kegembiraan yang biasa ditunjukkan wanita. Aku membayangkan dia akan memekik girang, matanya berbinar, lalu memelukku erat. Itu skenario standar di mana aku adalah raja yang dermawan dan dia adalah rakyat jelata yang beruntung. Namun, realita yang terjadi sungguh menguji kesabaran. Sarah menatap kotak merah itu dengan tatapan kosong, seolah benda itu asing baginya. Tangannya yang kurus terulur lambat, gemetar hebat saat menyentuh permukaan kotak. Saat ia membukanya dan melihat kilauan berlian di sana, tidak ada pekikan histeris. Hanya hembusan napas berat yang terdengar sangat lelah. Bagus banget, Mas. Makasih.
Ya, ucapnya lirih. Suaranya datar, tanpa emosi, tanpa gairah. Hanya itu? Reaksi macam apa ini untuk barang seharga motor sport? Kamu nggak suka? Tanyaku dengan nada tersinggung yang mulai meninggi. Itu mahal, Sar. Harusnya kamu minimal senyum lebar kek. Atau coba pakai langsung. Rasa kesalku merambat naik. Istri macam apa yang tidak bersyukur dikasih berlian? Sarah buru-buru menutup kotak itu dan meletakkannya di samping piringnya. Suka kok, Mas. Suka banget. Cuma aku lagi nggak enak badan aja. Jawabnya cepat, berusaha meredakan keteganganku. Matanya menghindari tatapanku, dan tangannya kini beralih memegang kotak bludru biru tua yang sedari tadi diam di tengah meja. Sekarang giliran Mas Arya, katanya sambil menyodorkan kotak itu padaku. Gerakannya ragu-ragu, seakan dia sedang menyerahkan bom waktu, bukan hadiah. Kotak itu bergeser perlahan di atas taplak meja, mendekat ke arahku. Jantungku kembali berpacu kencang. Kekesalanku soal responnya yang dingin tadi langsung menguap, digantikan oleh rasa penasaran yang membuncah. Akhirnya, inilah saat kebenaran itu. Kotak biru seukuran kepalan tangan. Tidak salah lagi. Bentuknya sempurna untuk menampung sebuah jam tangan Swiss impianku. Aku menyambar kotak itu dengan cepat, hampir kasar, takut dia berubah pikiran. Nah, gitu dong. Ini baru istri yang tahu cara menghargai suami. Sindirku sambil menimang kotak itu di tangan. Ringan. Terasa sangat ringan, tapi aku segera menepis keraguan itu. Mungkin teknologinya memang canggih sehingga material titaniumnya seringan bulu. Otakku sudah terlanjur dipenuhi bayangan jam tangan kronograf dengan dial hitam yang maskulin. Boleh aku buka sekarang? Tanyaku retoris. Tanpa menunggu persetujuannya, aku sudah mengeluarkan ponsel dari saku celana. Tunggu, aku harus rekam ini buat Instastory. Biar si Rendra tahu kalau bosnya ini nggak cuma omong kosong. Aku mengaktifkan kamera ponsel dengan satu tangan, sementara tangan kiriku memegang kotak biru itu, siap melakukan unboxing paling epik tahun ini. Sarah hanya diam mematung, wajahnya semakin pucat pasi di bawah temaram lampu, seolah dia sedang menunggu vonis hukuman mati. Bibirnya bergerak sedikit, seperti ingin mencegahku, tapi tidak ada suara yang keluar. Oke, guys. Lihat nih kado anniversary dari istri tercinta. Seruku ke arah kamera ponsel dengan gaya influencer dadakan. Katanya sih spesial banget. Kita buktikan, ya? Jari jempolku menyelinap ke celah penutup kotak. Ada bunyi klik pelan saat kancing magnetnya terlepas. Adrenalinku memuncak. Aku membayangkan kilauan logam, jarum jam yang berdetak elegan, dan logo mahkota yang ikonik. Dengan satu sentakan pasti, aku membuka penutup kotak itu lebar-lebar di depan kamera, siap memamerkan isinya pada dunia maya. Namun, apa yang tertangkap oleh lensa kameraku bukanlah kilauan logam mahal, melainkan sebuah kehampaan gelap yang membuat senyum lebarku membeku seketika, berganti menjadi tatapan nanar yang tak percaya pada penglihatanku sendiri. Kosong. Satu kata itu menghantam otakku lebih keras daripada pukulan fisik. Di dalam kotak bludru biru yang elegan itu, tidak ada jam tangan Swiss impianku. Tidak ada logam berkilau. Tidak ada apa-apa selain bantalan busa putih yang menyedihkan. Aku mengerjap berulang kali, berharap ini hanya halusinasi optik akibat lampu ruang makan yang terlalu remang. Tapi sekeras apapun aku memelototinya, realitanya tidak berubah. Kotak itu hampa, sama seperti dadaku yang tiba-tiba terasa sesak oleh campuran rasa malu dan bingung yang meledak seketika. Ponsel di tangan kiriku hampir tergelincir jatuh karena peganganku yang melemas. Aku buru-buru mematikan rekaman video dengan jari yang kaku. Gila saja kalau aku memposting kebodohan ini ke media sosial. Apa-apaan ini? Gumamku, suaranya keluar parau dan tak bertenaga. Aku menoleh patah-patah ke arah Sarah. Dia masih duduk di sana dengan posisi yang sama, menunduk menatap taplak meja, seolah pola bunga di kain itu jauh lebih menarik daripada wajah suaminya yang sedang menahan ledakan emosi. Sar, ini lelucon, kan? Tanyaku, kali ini nadanya menuntut jawaban. Aku mengguncang kotak itu di depan wajahnya dengan kasar,
berharap mendengar bunyi logam tersembunyi. Tapi hening. Hanya bunyi desis udara yang mengejek. Kamu ngeprank aku demi konten? Di mana jam aslinya? Kamu sembunyiin di saku celana aku? Atau di bawah piring? Aku mulai meraba-raba saku jasku sendiri dengan panik. Lalu mengangkat piringku kasar hingga sendok berdenting nyaring. Nihil. Tidak ada kejutan manis. Tidak ada teriakan meriah seperti di film-film romantis. Darahku mulai mendidih hebat. Rasa malu merambat cepat naik ke leher, hingga telingaku terasa panas membakar. Aku merasa seperti orang bodoh sedunia. Aku sudah membual sombong pada Rendra. Aku sudah pamer kode keras di kantor. Dan sekarang, di hadapanku hanya ada kotak kardus murahan berisi angin. Jawab, Sarah, bentakku keras, membuat bahunya tersentak kaget. Maksud kamu apa kasih kotak kosong begini? Kamu mau menghina aku? Kamu mau bilang aku nggak pantas dapat kado mahal? Sarah akhirnya mengangkat wajahnya perlahan. Matanya basah menggenang, tapi anehnya tidak ada rasa takut di sana, hanya kepasrahan yang mendalam. Itu isinya. Mas, jawabnya pelan, suaranya bergetar hebat menahan tangis. Isinya emang kosong. Nggak ada jam tangan di situ. Jawaban polos itu seperti bensin yang disiramkan ke api amarahku. Kosong? Ulangku tak percaya. Aku tertawa, tawa sumbang yang penuh racun sinisme. Wow, luar biasa istriku ini. Aku kasih kamu kalung berlian seharga 3 bulan gaji staf biasa, dan kamu balas dengan kotak kosong? Kamu sehat, Sar? Aku merasa harga diriku sebagai lelaki diinjak-injak sampai rata dengan tanah. Egoku sebagai kepala keluarga, sebagai pencari nafkah utama, merasa diludahi tepat di wajah. Aku merasa dikhianati mentah-mentah oleh orang yang seharusnya paling memujaku. Aku capek-capek kerja, banting tulang pergi pagi pulang malam, cuma minta satu hal kecil buat apresiasi. Satu hal kecil. Suaraku meninggi, memenuhi ruang makan yang sempit itu hingga terasa sesak. Dan kamu, yang seharian cuma leha-leha santai di rumah, nggak bisa kasih itu? Kamu kemanain uang belanja berlebih yang aku kasih? Kamu pakai foya-foya sama teman-teman sosialita kamu itu sampai lupa suami. Tuduhan kejam itu meluncur begitu saja. Tanpa bukti, hanya didorong oleh rasa sakit hati karena ekspektasi yang hancur lebur. Aku menatap kotak itu lagi dengan tatapan jijik. Benda yang 5 menit lalu kuanggap sebagai trofi kemenangan, kini terlihat seperti sampah yang menjijikkan. Busa putih di dalamnya seolah menertawakan kebodohanku. Kalau kamu emang pelit atau nggak niat kasih kado, mending nggak usah sok-sokan bungkus kado, Sar. Itu lebih terhormat daripada ngasih harapan palsu kayak gini. Aku merasa ditipu. Istriku sendiri mempermainkan perasaanku di hari paling sakral dalam pernikahan kami. Tanganku mengepal erat memegang kotak itu sampai buku-buku jariku memutih. Rasanya ingin sekali aku meremasnya sampai hancur menjadi debu. Kamu keterlaluan, desisku tajam menusuk. Kamu benar-benar istri yang gak tahu diuntung. Sarah tidak membela diri sepatah kata pun. Dia hanya menggigit bibir bawahnya sampai memutih. Air mata mulai menetes satu persatu membasahi pipinya yang tirus. Tapi air mata itu tidak memadamkan amarahku, justru membuatnya semakin berkobar liar. Aku butuh pelampiasan fisik. Aku butuh dia tahu betapa sakitnya dipermainkan seperti ini. Dan kotak sialan di tanganku ini adalah satu-satunya sasaran yang tepat untuk melampiaskan kekecewaan yang sudah tak tertampung lagi di dadaku. Apa kamu pikir uang itu turun dari langit begitu saja setiap tanggal 1? Teriakku lepas kendali. Suaraku menggema keras, menabrak dinding-dinding rumah yang mendadak terasa menyesakan. Aku tahu betul volume suaraku sudah menembus batas wajar. Tetangga di sebelah kiri dan kanan pasti bisa mendengar keributan ini dengan jelas. Biar saja. Biar sekalian satu kompleks tahu betapa malangnya nasibku punya istri yang tidak punya hati. Biarkan mereka mendengar bagaimana seorang suami yang lelah bekerja justru disambut dengan penghinaan di meja makannya sendiri. Rasa malu yang tadi membakar wajahku kini berubah menjadi bahan bakar amarah yang tak kunjung padam. Aku melangkah maju, mempersempit jarak di antara kami,
membuat Sarah memundurkan kursinya dengan gerakan takut yang refleks. "Lihat aku, Sarah," bentakku sambil menepuk dadaku sendiri dengan keras. "Aku ini banting tulang di luar sana. Aku menghadapi klien yang rewel, atasan yang menuntut, macet yang gila, cuma demi pastikan kamu bisa duduk nyaman di rumah ber-AC ini. Kamu nggak perlu mikirin tagihan listrik, nggak perlu pusing harga beras naik. Tugasmu cuma satu, Sarah. Cuma satu. Bikin suamimu senang pas pulang kerja. Itu aja kamu nggak becus." Kata-kata itu meluncur deras seperti muntahan lahar panas, membakar apa saja yang dilewatinya. Aku tahu kalimat itu kejam. Aku tahu itu menyakitkan. Tapi rasa sakit di harga diriku jauh lebih perih saat ini. Sarah tidak menjawab sepatah kata pun. Dia hanya menatapku dengan mata yang sudah banjir air mata. Bibirnya bergetar hebat menahan isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Wajahnya yang pucat dan tirus itu terlihat semakin menyedihkan di bawah sorot lampu. Tapi anehnya, diamnya dia justru semakin memancing emosiku. Kenapa dia tidak membela diri? Kenapa dia tidak bilang kalau dia lupa? Kenapa dia malah diam seperti martir yang teraniaya? Sikap pasrahnya itu membuatku merasa seolah-olah aku adalah penjahat di sini, padahal jelas-jelas aku adalah korbannya. Aku yang dibohongi. Aku yang diberi harapan palsu dengan kotak sialan ini. "Ngapain kamu nangis?" "Harusnya aku yang nangis." Seruku frustrasi, napasku memburu cepat. "Aku malu, Sar. Malu sama diriku sendiri karena udah berharap ketinggian sama kamu. Kamu tahu, teman-temanku di kantor pasti besok nanya kado apa yang aku dapat. Apa yang harus aku bilang? Kotak angin? Hah?" Mataku kembali tertuju pada kotak biru yang masih tergenggam erat di tangan kananku, sampai remuk sedikit di bagian ujungnya. Benda ringan yang tak berharga ini. Benda yang menjadi simbol kegagalan komunikasi kami. Melihatnya saja membuat mataku sakit. Aku tidak sudi menyimpan sampah ini di rumahku sedetik pun lagi. "Ambil nih kado spesialmu. Makan tuh kotak kosong." Tanpa pikir panjang, lenganku mengayun kuat ke arah dinding di seberang ruangan. Kotak bludru biru itu melesat cepat di udara, berputar tak terkendali, lalu menghantam tembok rem itu dengan suara buk yang keras dan menyakitkan. Kotak itu terpental, jatuh terguling-guling di lantai keramik yang dingin, dan berakhir tergeletak miring di sudut ruangan yang gelap, tersembunyi sebagian di balik pot tanaman hias buatan. Tutupnya terbuka lebar, memuntahkan bantalan busa putihnya keluar, seolah memuntahkan isi perutnya yang memang kosong sejak awal. Sarah tersentak kaget. Tangannya menutup mulut menahan pekikan. Matanya mengikuti arah kotak itu terlempar dengan tatapan ngeri, seolah aku baru saja melempar anak kecil, bukan sekadar kardus kosong. Tubuhnya menggigil, dan untuk pertama kalinya malam ini, aku melihat ketakutan nyata di matanya. Tapi aku tidak peduli. Kepuasanku melihat kotak itu terbuang sedikit meredakan denyut di kepalaku. "Mulai sekarang, jangan harap aku minta apa-apa lagi dari kamu," ucapku dingin, nadanya lebih rendah tapi jauh lebih tajam dari teriakanku tadi. "Kalau buat kamu ngasih kado ke suami aja berat, mending kita hidup masing-masing aja mulai malam ini." Aku berbalik badan, menyambar kunci mobil yang tergeletak di meja buffet dengan kasar. Langkah kakiku berdentum keras menuju pintu utama. Aku tidak menoleh lagi. Aku tidak mau melihat wajahnya yang memelas itu. Aku butuh udara segar. Aku butuh tempat di mana orang-orang menghargaiku, bukan mempermainkanku. "Mas, jangan pergi, tolong." Suara Sarah terdengar sangat lemah di belakangku, pecah oleh tangisan yang menyayat hati. Aku menulikan telinga. Tangannya yang dingin sempat mencoba menggapai ujung jasku, tapi aku menepisnya dengan sentakan bahu tanpa ragu. Pintu depan kubuka lebar-lebar, lalu kubanting sekuat tenaga hingga kusen jendela bergetar hebat. Blam! Suara dentuman itu memecah keheningan malam di kompleks perumahan kami, menjadi tanda titik yang brutal bagi pertengkaran malam ini. Aku berjalan cepat menuju mobil, menekan remote kunci dengan jari gemetar saking emosinya. Mesin mobil menderu hidup, sorot lampu depannya membelah kegelapan jalanan, sama seperti amarahku yang membelah kehangatan rumah tangga kami.
Saat mobilku melaju meninggalkan pekarangan rumah dengan ban yang berdecit, aku sempat melirik sekilas ke kaca spion. Rumah itu tampak gelap dan suram, menyimpan kesedihan yang tak terucap. Namun, egoku yang terluka memaksaku untuk terus menekan pedal gas, menjauh dari wanita yang masih terpaku sendirian di ruang makan, tanpa menyadari bahwa kepergianku malam ini mungkin akan menjadi penyesalan terbesar yang takkan pernah bisa kutebus seumur hidup. Suara dentuman musik di tempat ini begitu kencang, menghantam dada setiap detiknya, seolah memaksa jantungku untuk mengikuti iramanya yang liar. Tapi anehnya, kebisingan ini justru menenangkan. Di sini, di antara gelak tawa orang-orang asing dan aroma minuman yang menyengat, aku merasa benar. Aku merasa menjadi korban yang pantas dibela. Rendra menepuk punggungku keras-keras. Tawanya meledak saat aku menceritakan tragedi kotak kosong tadi. Gila si istri lo, Ar, serunya sambil menggelengkan kepala, wajahnya memerah karena pengaruh suasana. Lo udah kasih berlian, men? Berlian? Dibalas kardus doang? Kalau gue jadi lo, gue kunciin pintu rumah seminggu biar dia mikir. Kata-kata Rendra itu seperti salep dingin yang dioleskan ke luka egoku yang menganga. Itu dia makanya. Ren, sahutku berapi-api, mengangkat gelasku tinggi-tinggi. Gue kurang apa coba? Gaji gue serahin, bonus gue bagi, giliran minta kado ulang tahun aja dipersulit. Padahal gue cuma minta dihargai, bukan minta pulau pribadi. Doni, yang duduk di seberangku, ikut memanas-manasi. Zaman sekarang emang gitu, bos. Istri kalau terlalu dimanja malah ngelunjak. Lo kabur gini udah bener. Biar dia ngerasain gimana rasanya rumah tanpa kepala keluarga. Aku mengangguk mantap, membenarkan setiap kalimat beracun itu. Ya, Sarah harus diberi pelajaran. Dia harus merasakan panik kehilangan aku malam ini. Jam di dinding bar menunjukkan pukul 1 dini hari. Biasanya, di jam segini, ponselku akan bergetar hebat seperti mesin cuci rusak. Sarah adalah tipe wanita yang tidak tahan konflik. Setiap kali kami bertengkar, dia pasti akan meneleponku 10, 20, bahkan 50 kali sampai aku mengangkatnya. Dia akan mengirim ratusan pesan WhatsApp berisi permintaan maaf panjang lebar. Itu adalah pola rutin kami. Aku marah, dia mengejar. Aku pergi, dia memohon. Dinamika itu yang membuatku merasa berkuasa, merasa dibutuhkan setengah mati sebagai pusat dunianya. Dengan gerakan malas namun penuh antisipasi, aku merogoh saku celana dan menarik keluar ponselku. Aku sudah siap melihat layar yang penuh dengan notifikasi missed call dan chat dari istriku. Aku sudah menyusun skenario di kepala, aku akan membiarkannya berdering sampai mati, lalu membalas pesannya besok pagi dengan singkat dan dingin. Biar dia menderita semalaman menunggu kepulanganku. Senyum kemenangan tipis sudah terukir di bibirku saat aku menekan tombol daya ponsel. Layar menyala terang, menyilaukan mata di ruangan yang remang-remang ini. Namun, senyum itu perlahan pudar, berganti menjadi kerutan bingung di dahi. Layar ponselku bersih. Kosong. Tidak ada notifikasi. Tidak ada satupun panggilan tak terjawab. Tidak ada pesan WhatsApp yang masuk. Yang ada hanya notifikasi spam dari operator seluler dan sisa baterai yang tinggal 20%. Aku mengerjap, mengusap layar itu dengan jempol, memastikan aku tidak salah lihat atau sinyalnya hilang. Bar sinyal penuh. Internet lancar. Tapi kenapa Sarah diam? Kenapa lo, Ar? Istri lo neror ya? Tanya Rendra sambil tertawa mengejek, melihat wajahku yang berubah tegang. Aku buru-buru memasukkan ponsel kembali ke saku, berusaha terlihat santai. Enggak, dia tahu diri kali ini, takut ganggu gue, jawabku berbohong, padahal hatiku mulai disusupi perasaan ganjil yang tidak nyaman. Keheningan digital dari Sarah ini jauh lebih mengganggu daripada teror teleponnya. Kenapa dia tidak mencariku? Apa dia sudah tidur nyenyak setelah menghinaku? Atau dia marah balik dan masa bodoh apakah aku pulang atau tidak? Pikiran liar mulai bercabang di kepalaku. Bayangan wajah Sarah yang pucat dan matanya yang bengkak saat aku tinggalkan tadi kembali muncul. Biasanya, dia akan mengejar sampai ke pagar rumah,
menangis histeris. Tapi tadi, dia hanya diam di ruang makan. Dia tidak mengejar. Dia tidak menahan pintu mobilku. Dia membiarkanku pergi begitu saja seolah kepergianku tidak lagi menjadi ancaman baginya. Rasa percaya diriku yang tadi melambung tinggi berkat hasutan teman-teman, kini perlahan terkikis oleh rasa penasaran yang bercampur kecemasan. Udahlah, cabut yuk. Gue mau balik, kataku tiba-tiba, berdiri dari kursi bar dengan kasar. Rendra dan Doni menatapku heran. Lah, katanya mau subuh? Baru jam 1, Santai dululah, cegah Doni. Aku menggeleng tegas, menyambar jaket kulitku. Gue ngantuk. Besok meeting pagi, alasanku singkat. Padahal bukan meeting yang kucemaskan. Ada sesuatu yang salah. Instingku sebagai suami, yang selama ini sering kuabaikan, tiba-tiba berteriak memberi peringatan. Keheningan Sarah malam ini terasa tidak wajar, seperti ketenangan laut sesaat sebelum tsunami menghantam daratan. Aku harus pulang, bukan untuk meminta maaf, tapi untuk memastikan bahwa dia masih ada di sana, menunggu untuk memohon ampun padaku. Setidaknya, itulah harapan naifku untuk menenangkan ego yang mulai goyah hebat. Mobilku berhenti di depan pagar dengan mesin yang masih menderu pelan. Pukul 2 pagi. Langit Jakarta terlihat keruh. Sama seperti isi kepalaku yang berputar karena sisa alkohol. Biasanya, setiap kali aku pulang terlambat, lampu teras pasti menyala terang benderang. Sarah selalu bilang, biar kamu gak kesandung pas masuk, Mas. Tapi malam ini, rumah kami gelap gulita. Seperti rumah hantu yang sudah ditinggalkan penghuninya bertahun-tahun. Tidak ada cahaya kuning hangat dari jendela ruang tamu, tidak ada lampu taman yang menyala. Hanya kegelapan pekat yang menyambut kepulanganku, seolah rumah ini ikut merajuk bersamanya. Aku membuka pintu pagar dengan langkah gontai. Bunyi besi beradu terdengar sangat nyaring memecah keheningan kompleks, membuatku berjengit kaget. Cih, drama banget sih, gerutuku pelan, berusaha menutupi rasa gelisah yang mulai merayap di tengkuk. Sarah pasti sengaja mematikan semua lampu untuk menghukumku. Dia ingin aku pulang meraba-raba dalam gelap, tersandung kursi, lalu memohon maaf padanya. Trik murahan. Aku tidak akan tertipu. Aku merogoh kunci rumah, namun tanganku terhenti saat menyadari pintu utama tidak terkunci. Hanya tertutup rapat, tapi tidak dikunci slot bawahnya. Ceroboh sekali. Bagaimana kalau ada maling masuk? Atau dia memang sengaja membukanya agar aku bisa masuk tanpa membunyikan bel? Sar, aku pulang, panggilku saat mendorong pintu kayu berat itu. Suaraku menggema di lorong masuk, tapi tidak ada jawaban. Tidak ada suara langkah kaki tergopoh-gopoh yang biasanya menyambutku. Tidak ada tawaran teh hangat atau air jahe. Hening. Benar-benar hening yang mencekam. Udara di dalam rumah terasa dingin dan apek. Aroma sup buntut yang tadi sore menggugah selera kini tercium masam dan menyengat, sisa makanan yang dibiarkan terbuka di meja makan tanpa dibereskan. Sarah tidak pernah sejorok ini. Dia biasanya paling anti melihat piring kotor menumpuk, apalagi membiarkan makanan basi di meja makan. Aku meraba saklar lampu ruang tengah. Klik. Cahaya neon membanjiri ruangan, menyilaukan mata. Pemandangan di depanku masih sama persis seperti saat aku tinggalkan tadi. Piring kotor masih di meja. Kursi yang kududuki masih tergeser ke belakang. Dan di sudut sana, kotak biru sialan itu masih tergeletak miring di lantai. Isinya tumpah berantakan. Dia tidak membereskannya. Sarah si ratu kebersihan, yang tidak bisa melihat debu sedikit pun, membiarkan ruang makan berantakan seperti kapal pecah. Ini bukan sekadar ngambek biasa. Ada ketidakpedulian yang mengerikan dalam kekacauan ini, seolah dia pergi begitu saja tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Sarah, kamu di kamar? Aku berjalan cepat menuju kamar tidur utama, langkahku mulai tidak sabar. Pintunya tertutup rapat. Aku memutar gagang pintu dengan kasar dan mendorongnya terbuka. Udahlah, Sar. Jangan main petak umpet. Aku capek, besok pagi ada. Kalimatku terhenti di udara. Lidahku keluh seketika. Kamar itu kosong.
Ranjang king size kami terlihat rapi sempurna. Spraynya kencang tanpa kerutan sedikit pun. Bantal-bantal tersusun tegak, dingin dan tak tersentuh. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada gundukan tubuh di balik selimut tebal itu. Tidak ada suara dengkuran halus yang biasa menemaniku tidur. Jantungku mulai berdetak lebih cepat dari biasanya, memompa adrenalin yang menetralkan rasa mabukku. Aku berlari kecil memeriksa kamar mandi dalam. Kosong. Kering. Lantainya bahkan tidak basah. Handuknya tergantung rapi dan kaku, tanda tidak ada yang memakainya malam ini. Aku membuka lemari pakaian Sarah dengan panik. Baju-bajunya masih ada. Deretan gamis dan kemeja kerjanya masih tergantung rapi. Koper besar kami juga masih ada di atas lemari. Oke, dia tidak minggat bawa baju. Ini sedikit menenangkan, tapi sekaligus membingungkan. Kalau dia tidak pergi selamanya, lantas kemana dia pergi jam 2 pagi tanpa membawa mobil? Logikaku berputar mencari alasan yang masuk akal untuk menenangkan diri. Pasti ke rumah ibu. Gumamku mencoba meyakinkan diri sendiri dengan suara gemetar. Mertuaku tinggal hanya beda 2 blok dari sini. Sarah pasti lari ke sana mengadu, menangis di pelukan ibunya biar aku disidang besok pagi. Klasik. Kekanak-kanakan. Bagus deh kalau gitu. Biar ibu tahu kelakuan anaknya yang gak bisa hargai suami. Cibirku sambil melempar jaket ke kasur dengan kasar. Egonya masih berusaha menguasai logika. Aku menolak untuk merasa bersalah. Aku menolak untuk merasa takut. Aku adalah pihak yang dirugikan di sini, dia yang harusnya minta maaf. Namun, saat aku duduk di tepi ranjang untuk melepas sepatu, mataku menangkap sesuatu yang ganjil di nakas samping tempat tidur Sarah. Biasanya di sana penuh dengan botol skincare mahal atau novel romantis yang sering dia baca sebelum tidur. Tapi malam ini, meja kecil itu bersih total. Botol-botol serum, krim malam, toner, semuanya lenyap tanpa sisa. Tidak ada satupun barang pribadi Sarah yang tertinggal di sana. Hanya permukaan kayu mahoni yang mengkilap dingin memantulkan cahaya lampu. Rasa dingin tiba-tiba menjalar dari ujung kaki naik ke punggungku. Jika dia hanya pergi menginap semalam di rumah ibunya karena marah, untuk apa dia membawa seluruh skincare dan perlengkapan pribadinya sampai meja ini kosong melompong? Keheningan rumah ini tiba-tiba terasa bukan lagi sebagai bentuk hukuman, melainkan sebuah jejak kepergian yang permanen, dan firasat buruk mulai merayap naik, mencekik leherku perlahan. Rasa haus yang mencekik memaksaku keluar dari kamar tidur yang sunyi. Aku butuh air dingin untuk mendinginkan kepala yang masih berdenyut sisa alkohol dan emosi. Langkahku berat menyeret sandal rumah menyusuri lorong gelap menuju dapur. Namun, saat melewati ruang tengah, mataku mau tak mau kembali tertuju pada sudut ruangan dekat pot tanaman hias. Di sana, kotak bludru biru yang tadi kulempar masih tergeletak mengenaskan. Posisinya miring, tutupnya menganga lebar seperti mulut yang menjerit diam, dan bantalan busa putihnya terlempar keluar beberapa sentimeter dari kotaknya. Pemandangan itu membuatku risih. Kotak itu seperti sampah yang mengotori lantai marmerku yang mahal. Bikin semak aja, gerutuku pelan. Aku tidak mau besok pagi pembantu datang dan melihat kekacauan ini, lalu bergosip dengan tetangga kalau majikannya habis perang dunia. Demi menjaga citra, keluarga harmonis, di mata orang lain, aku memutuskan untuk membuang barang rongsokan itu sekarang juga. Aku membungkuk malas, memungut kotak penyok itu dengan ujung jari, seolah benda itu membawa virus penyakit yang harus dihindari. Saat aku memegangnya, terasa ada yang janggal. Kotak ini rusak parah. Bagian engselnya patah, dan lapisan bludrunya sobek di bagian bawah akibat hantaman keras ke tembok tadi. Cih, rapuh banget. Kayak mental yang ngasih. Cibirku dalam hati, masih saja berusaha membenarkan tindakanku yang kasar. Aku berjalan menuju tempat sampah kering di bawah wastafel dapur. Tanganku sudah terayun di atas mulut tong sampah, siap melepaskan benda itu untuk selamanya agar lenyap bersama sisa tulang sup buntut dan kulit bawang sisa masak Sarah tadi sore. Namun, gerakan tanganku terhenti mendadak di udara. Cahaya lampu dapur yang terang menyorot tepat ke bagian dalam kotak yang rusak itu. Mataku menangkap sesuatu yang ganjil. Bantalan busa putih,
Tempat dudukan jam tangan yang kutuduh kosong tadi, ternyata tidak menempel langsung ke dasar kotak. Akibat lemparanku yang kuat tadi, busa itu tercongkel keluar dari posisinya, memperlihatkan celah sempit di bagian dasar kotak yang tersembunyi. Dan di celah itu, menyembul ujung kertas putih yang terlipat rapi, nyaris tak terlihat jika kotak itu tidak hancur. Jantungku berdesir aneh. Apa itu? Struk tagihan? Otakku yang materialistis langsung bekerja cepat menyusun harapan baru. Jangan-jangan Sarah sebenarnya sudah membelikan jam tangan itu, tapi barangnya belum sampai, dan dia menaruh bukti lunasnya di sini sebagai kejutan? Atau mungkin ini voucher belanja jam tangan mewah supaya aku bisa pilih sendiri modelnya? Harapan itu meletup-letup liar, membuat rasa kantukku hilang seketika. Dasar wanita, batinku sambil tersenyum miring, suka banget main teka-teki. Kalau cuma voucher kan bisa bilang dari awal, gak perlu bikin drama kosong begini. Dengan rasa penasaran yang bercampur ketamakan, aku membatalkan niat membuang kotak itu ke tempat sampah. Aku meletakkannya di meja dapur, lalu dengan hati-hati menarik bantalan busa yang sudah sobek itu sampai terlepas sepenuhnya. Dugaanku salah besar. Itu bukan struk belanja. Itu bukan voucher diskon jam tangan. Di dasar kotak yang tersembunyi itu, terselip sebuah kertas yang dilipat sangat kecil dan pipih, seolah sengaja disembunyikan di tempat paling aman di dunia. Kertas itu terlihat lusuh, seperti sudah sering dibuka tutup berkali-kali oleh pemiliknya, meninggalkan bekas lipatan yang dalam. Tanganku mulai gemetar lagi, tapi kali ini bukan karena marah atau mabuk. Ada aura yang berbeda dari kertas ini. Tidak ada logo toko jam tangan di sana. Kertas itu terasa dingin di kulit, membawa firasat buruk yang tiba-tiba menusuk ulu hati. Kenapa Sarah menyembunyikan surat di bawah bantalan kado ulang tahun pernikahan kami? Perlahan, aku membuka lipatan kertas itu. Suara gemericik kertas tua terdengar sangat nyaring di dapur yang sunyi. Saat mataku menangkap kop surat resmi di bagian paling atas, napasku tercekat hebat, seolah seluruh oksigen di ruangan ini disedot habis dalam sekejap. Ini bukan tentang uang. Tulisan tebal berwarna hitam di kop surat itu membawa kabar yang jauh lebih mengerikan dari sekadar kebangkrutan finansial, sebuah kenyataan pahit yang siap meruntuhkan duniaku dalam hitungan detik. Rumah sakit kanker Darmais. Tulisan kapital tebal di kop surat itu seolah melompat keluar dan menampar wajahku dengan kekuatan penuh. Napasku tercekat total di tenggorokan, seakan oksigen di dapur ini mendadak lenyap. Ini pasti salah, kan? Ini pasti kertas bekas milik orang lain yang tak sengaja terbawa ke dalam kado. Tapi nama yang tertera jelas di sana langsung menghancurkan segala bentuk penyangkalanku dalam sekejap mata. Pasien, Sarah Pratiwi. Diagnosis, kanker ovarium stadium 3. Tanggal diagnosis yang tertera adalah 6 bulan yang lalu. 6 bulan? Kakiku lemas ketika bagai tak bertulang, memaksaku mencengkeram pinggiran meja dapur yang dingin agar tubuhku tidak ambruk menghantam lantai keramik. 6 bulan lalu. Otakku berputar cepat, memutar ulang rekaman ingatan masa lalu seperti kaset rusak yang mengerikan. 6 bulan lalu adalah saat aku mulai gila kerja mengejar promosi jabatan direktur. Aku ingat Sarah sering mengeluh sakit perut dan mual hebat setiap pagi. Apa reaksiku waktu itu? Dengan dingin aku cuma bilang, "Kamu masuk angin terus, Sar. Minum obat warung saja, jangan manja. Aku harus presentasi pagi ini, jangan ganggu konsentrasiku." Ya Tuhan, betapa kejamnya aku. Suara muntah-muntah menyakitkan yang sering terdengar dari kamar mandi setiap subuh itu. Aku selalu mengira itu hanya asam lambung biasa atau sekadar caranya mencari perhatianku. Ternyata, dia sedang berjuang mati-matian melawan racun kemoterapi yang menggerogoti tubuh ringkihnya sendirian, sementara aku tidur mendengkur nyenyak di kamar sebelah tanpa peduli sedikit pun. Pandanganku memburam oleh air mata saat teringat ucapanku yang menyayat hati di meja makan tadi. "Kamu diet lagi ya, Sar? Jangan terlalu kurus, gak enak dilihat." Betapa bodoh dan butanya aku sebagai suami. Tubuhnya yang menyusut drastis hingga tulang pipinya menonjol itu bukan karena diet ketat demi tampil cantik untukku, tapi karena sel-sel jahat itu memakan habis sisa energinya. Dan turban kain di kepalanya,
Turban yang tadi kuolok-olok sebagai model rambut aneh yang tidak pantas. Tanganku gemetar hebat. Nyaris menjatuhkan kertas itu saat menyadari kebenaran yang menyakitkan. Rambut panjang indahnya yang dulu selalu kubanggakan pasti sudah rontok habis tak bersisa. Dia memakai turban itu bukan untuk bergaya di depanku, tapi untuk menutupi kepala botaknya agar aku, suaminya yang selalu menuntut kesempurnaan fisik ini, tidak merasa jijik melihatnya. Rasa bersalah menghantam dadaku bertubi-tubi seperti palu godam. Aku menuduhnya menghamburkan uang belanja untuk foya-foya dan arisan sosialita dengan teman-temannya. Padahal, dia menggunakan tabungan pribadinya, uang jatah, senang-senang, dariku, untuk membiayai pengobatan mahalnya secara diam-diam. Dia tidak minta uang sepeser pun padaku. Dia tidak minta diantar ke rumah sakit walau sekali. Dia menanggung rasa sakit ditusuk jarum infus, mual yang menyiksa, dan ketakutan akan kematian seorang diri dalam sepi, hanya supaya aku bisa fokus bekerja mengejar karir tanpa terganggu urusan rumah sakit. Kamu di rumah cuma leha-leha, teriakku tadi dengan sombong. Kalimat itu kini berbalik menyerangku, mencabik-cabik hati nuraniku tanpa ampun hingga berdarah. Dengan sisa tenaga yang ada, aku membalik lembar pertama surat itu. Ada lembar kedua yang terstaples rapi di belakangnya. Tanggal surat ini adalah hari ini. Tepat hari ini, mataku membelalak lebar membaca kesimpulan dokter yang digarisbawahi tegas dengan tinta biru. Status terkini, remisi total sembuh. Bendungan air mataku jebol seketika. Jadi ini maksud sebenarnya? Kotak kosong itu sama sekali bukan lelucon atau prank. Dia ingin memberitahuku bahwa dia sudah bersih dari penyakit mematikan itu. Dia ingin menghadiahkan kabar bahwa dia selamat dari maut. Hadiah ulang tahun pernikahan kami yang kelima bukanlah barang mewah seharga mobil, melainkan nyawanya sendiri yang berhasil ia pertahankan demi terus bersamaku. Lututku benar-benar menyerah kalah. Aku merosot jatuh terduduk ke lantai dapur yang dingin, memeluk kertas-kertas itu erat di dada seolah itu adalah benda paling suci di dunia. Aku menangis tanpa suara, meraung dalam diam yang menyakitkan hingga dadaku sesak. Aku baru saja melempar kabar kehidupan ini ke dinding dengan kasar. Aku baru saja memaki wanita hebat yang baru saja memenangkan pertarungan terbesar dalam hidupnya sendirian. Namun, rasa sakit ini belum mencapai puncaknya. Di balik kertas hasil lab yang kuremas kuat itu, terselip secarik memo kecil berwarna kuning dengan tulisan tangan Sarah yang berantakan dan bekas tetesan air mata. Sebuah pesan terakhir yang akan membuat penyesalanku menjadi hukuman abadi malam ini. Tanganku yang gemetar perlahan membalik memo kuning kecil yang terselip di balik surat dokter itu. Tulisan Sarah di sana terlihat kurus dan miring, berbeda dengan gaya tulisannya yang biasanya tegak dan tegas. Mungkin dia menulis ini saat tangannya masih lemas pasca kemoterapi terakhir. Atau mungkin dia menulisnya sambil menahan tangis karena takut mengecewakanku. Tinta pulpennya sedikit luntur di beberapa bagian, jejak air mata yang jatuh saat dia mencurahkan isi hatinya yang paling jujur. Aku menarik napas panjang yang terasa menyakitkan di dada, mempersiapkan diri untuk menerima hantaman terakhir yang akan meruntuhkan sisa-sisa pertahanan egoku malam ini. Mas Arya sayang, tulisnya sebagai pembuka. Panggilan sayang yang tulus itu terasa seperti pisau tajam yang mengiris jantungku. Mengingat baru beberapa jam yang lalu aku membentaknya kasar dan menyebutnya istri tak tahu diuntung. Maaf ya, Mas. Maaf banget aku nggak bisa belikan jam tangan Rolex yang Mas idam-idamkan itu. Aku tahu Mas sudah kerja keras banting tulang, dan Mas pantas dapat hadiah terbaik di dunia. Tapi, uang tabungan belanjaku yang Mas kasih selama ini, sudah habis, Mas. Habis tak bersisa untuk bayar obat, bayar dokter, dan biaya rumah sakit diam-diam supaya aku bisa sembuh total tanpa nyusahin pikiran Mas. Aku terisak pelan membaca kalimat itu, air mataku mulai menetes membasahi kertas. Dia merasa bersalah? Dia yang sedang berjuang mempertahankan nyawanya merasa bersalah karena memakai uang untuk bertahan hidup? Logika kejam macam apa yang sudah kutanamkan di kepalanya selama 5 tahun ini sampai dia merasa beban? Mataku beralih ke paragraf berikutnya dengan pandangan kabur. Hadiahku tahun ini memang kelihatannya kosong, Mas. Tapi sebenarnya, kotak itu isinya waktu.
Dokter bilang aku sudah remisi total hari ini. Artinya, kankernya sudah hilang. Artinya, aku punya kesempatan hidup 30 atau bahkan 40 tahun lagi buat nemenin Mas Arya sampai kita kakek nenek. Aku berjuang mati-matian buat sembuh supaya aku bisa terus masakin sup buntut kesukaan Mas. Supaya bisa siapin baju kerja Mas tiap pagi, dan supaya kita bisa menua bareng di kursi goyang nanti. Kalimat selanjutnya adalah pukulan telak yang membuat pandanganku gelap seketika. Mas pernah bilang, waktu adalah uang. Tapi bagiku, waktu adalah kesempatan buat mencintai Mas lebih lama lagi. Jam tangan semahal apapun bisa rusak, hilang, atau ketinggalan zaman, Mas. Tapi waktu kebersamaan kita, aku harap itu lebih berharga buat Mas daripada sekadar jam tangan logam. Selamat ulang tahun pernikahan yang kelima, Mas Arya. Tolong terima, nyawa, aku ini sebagai kado ya. Jangan marah lagi. Arg. Teriakan pilu itu meledak begitu saja dari kerongkonganku, memecah kesunyian dapur yang dingin. Aku meremas kertas itu ke dada, memukuli kepalaku sendiri dengan tangan yang lain berkali-kali. Bodoh. Bodoh. Aku manusia paling hina di muka bumi ini. Aku meminta penunjuk waktu, tapi dia memberiku waktu itu sendiri. Aku meminta benda mati yang berdetak secara mekanis, sementara dia berjuang mati-matian agar jantungnya sendiri tetap berdetak demi aku. Demi suami brengsek yang lebih peduli pada gengsi di depan teman kantor daripada nyawa istrinya sendiri. Bayangan wajah Sarah saat menyodorkan kotak itu kembali muncul menghantuiku. Senyum tipisnya yang penuh harap, matanya yang berbinar menunggu reaksiku. Dia pasti berharap aku akan menangis haru, memeluknya erat, dan berkata, terima kasih sudah bertahan hidup buat aku. Tapi apa yang kulakukan? Aku melempar perjuangan hidup matinya ke dinding. Aku menyebut hadiah nyawanya sebagai sampah tak berguna. Aku meninggalkannya sendirian di rumah gelap ini, tepat di saat dia ingin merayakan kemenangan terbesarnya melawan maut. Rasa sesal ini begitu pekat dan hitam, mencekik leherku hingga aku sulit bernapas, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas paru-paruku. Air mataku menetes deras membasahi memo kuning itu, melunturkan tinta tulisannya semakin parah. Aku mencium kertas itu berkali-kali seolah itu adalah tangan Sarah yang hangat. Lututku terasa sakit menghantam lantai keramik karena aku bersujud menyesal, tapi rasa sakit di dada ini jauh lebih tak tertahankan. Kotak kosong itu tidak pernah kosong. Kotak itu penuh sesak. Penuh dengan cinta, pengorbanan, darah, dan air mata yang tak pernah kulihat karena mataku tertutup harta. Dan sekarang, di mana dia? Pertanyaan itu menyambar benakku seperti kilat di siang bolong. Jika dia sudah sembuh dan ingin merayakannya bersamaku, kenapa dia pergi? Kenapa dia meninggalkan rumah ini dalam keadaan gelap gulita, tanpa membawa barang-barangnya satupun? Ketakutan baru yang jauh lebih mengerikan daripada rasa bersalah kini mencengkeramku. Bagaimana jika dia menyerah bukan pada penyakitnya, tapi menyerah pada suaminya yang tak punya hati ini? Aku menyambar ponsel dengan tangan gemetar hebat, menekan panggilan cepat ke nomor Sarah. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Suara operator itu terdengar seperti vonis mati yang menghantam telinga. Aku mencoba lagi, dan lagi. Nihil. Panik mulai mencekik leherku. Tanpa pikir panjang, aku menelepon ibu mertua. Halo, Arya? Ada apa? Suaranya serak bangun tidur. Bu, Sarah di sana? Tanyaku memburu. Enggak, nak. Dia enggak kesini. Jawaban itu meruntuhkan duniaku. Jika tidak di rumah ibunya, kemana perginya wanita yang baru sembuh sakit itu sendirian di tengah malam buta? Aku melempar ponsel ke sofa dan berlari keluar rumah tanpa alas kaki. Kerikil tajam aspal menusuk telapak kakiku, tapi rasa sakit itu tak sebanding dengan ketakutan di dada. Udara jam 3 pagi menusuk tulang. Mataku liar menyapu jalanan kompleks yang sunyi senyap. Tiba-tiba, sebuah ingatan berkelebat. Taman di ujung blok. Tempat aku melamarnya 5 tahun lalu. Tanpa ragu, aku memacu langkah sekuat tenaga, membiarkan paru-paruku terasa mau meledak. Aku harus menemukannya. Aku harus meminta ampun sebelum semuanya terlambat.
Sesampainya di gerbang taman, napasku tersengal. Di bawah lampu remang, duduk sosok rapuh di atas ayunan besi tua. Sarah memeluk lututnya yang kurus, menatap kosong ke langit subuh, tubuhnya menggigil kedinginan. "Sarah," teriakku parau, suaraku pecah. Dia menoleh pelan, matanya melebar melihat kondisiku yang berantakan. Aku tidak peduli pada gengsi lagi. Aku berlari menghampirinya, menjatuhkan lututku keras ke tanah tepat di hadapannya. Kupeluk kakinya erat-erat, menenggelamkan wajahku di pangkuannya yang dingin, dan menangis meraung-raung seperti anak kecil yang ketakutan. Menunggu apakah tangan kurus itu akan membelai kepalaku atau justru mendorongku pergi untuk selamanya. "Maafkan aku, Sar. Maafkan suami bodoh ini," isaku tak tertahan di pangkuannya. Tanganku mencengkeram erat celananya, takut sosoknya menghilang jika ku lepas. Perlahan, sentuhan hangat mendarat di rambutku. Tangan Sarah yang kurus membelai lembut, tanpa amarah, hanya kasih sayang tulus. "Bangun, Mas. Malu dilihat orang," bisiknya serak. Aku mendongak, menatap mata sembabnya. "Aku nggak butuh jam tangan mewah itu lagi. Aku cuma butuh kamu. Kita mulai dari nol lagi ya. Tolong, jangan pernah tinggalin aku." Sarah tersenyum tipis, lalu mengangguk pelan dengan air mata menggenang. "Asal Mas janji, nggak ada lagi lembur sampai lupa pulang. Aku sembuh buat hidup sama Mas, bukan sama hantu yang cuma numpang tidur." Keesokan paginya, aku membuat keputusan gila yang membuat Rendra melongo. Aku membatalkan sepihak proyek luar kota yang bernilai miliaran. "Lo gila, Ar? Itu karir lo dipertaruhkan," teriaknya di telepon. "Karir bisa dibangun lagi, Ren. Tapi waktu sama istri gue nggak bisa dibeli pakai bonus tahunan," jawabku mantap sambil menutup sambungan. Sore itu, aku pulang jam 4 teng. Bukan membawa berlian, tapi hanya martabak manis kesukaannya. Rumah kami terasa berbeda hari ini. Lebih hidup, lebih hangat, dan tidak ada lagi ketegangan ambisius yang mencekik leher. Malam itu, kami duduk berdua di sofa ruang tengah yang hening. Tanpa kado, tanpa pesta. Hanya kami berdua menikmati waktu yang berjalan lambat. Aku menggenggam tangan kiri Sarah, jari-jariku menekan lembut pergelangan tangannya. Di sana, aku merasakan denyut nadi yang berdetak stabil. Duk, duk. Irama kehidupan yang nyaris hilang selamanya karena keegoisanku. Aku tersenyum haru, menatap wajahnya yang mulai merona. "Lagi ngapain sih, Mas?" tanyanya bingung. Aku mencium pergelangan tangannya dengan penuh takzim. "Lagi ngecek jam tangan baruku," bisikku tegas. "Detak jantungmu ini adalah jam tangan paling mahal yang pernah kumiliki. Aku bersumpah takkan menyia-nyiakan 1 detik pun lagi." Sarah tersenyum lebar, air mata bahagia menetes, menutup kisah kami dengan janji keabadian yang tak ternilai harganya.